lagi bersama channel Mukhtalifun Alwan. Dan saat ini kita berada di daerah tebing tinggi. Dan kebetulan kita berada di ruang terbuka. Dan di sini saya lihat ada satu kegiatan kumpulan dari remaja-remaja. Langsung saja kita cari tahu bersama salah satu narasumber kita yang menjadi penanggung jawab di acara ini. Langsung saja bersama Abang siapa biasanya Abang dipanggil? Oh, biasanya saya dipanggil Dharma. Jadi panggil aja Bang Dharma. Bang Dharma. Apa kegiatan hari ini hingga kok bisa mengumpulkan gini banyaknya? Yang biasanya anak lajang. Yang kegiatan di hari Minggu itu enggak berat lah untuk diajak ngumpul, apalagi bahas kajian-kajian Islam. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari Mukhtaliful Alwan tadi. Oke. Jadi kami di sini di hari Minggu ya. Memang kami sering sekali mengadakan sebuah acara remaja atau pemuda-pemuda yang kami bentuk dan kami bina di sini. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwasannya era modernisasi ini remaja-remaja itu sangat, kalau bahasa mungkin bahasa umum ya, atau bahasa yang Medan lah bahasanya, liar bahasanya gitu. Jadi ada ajaran-ajaran ataupun pikiran-pikiran dari remaja ini yang perlu dibina gitu. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwasannya era modernisasi ini bisa dimanfaatkan oleh remaja dengan baik, bisa pula tidak, gitu. Tapi setelah kita, khusus saya pribadi, ya kan, sebagai penanggung jawab melihat bagaimana di umum ya, biasanya remaja itu tidak siap dengan era modernisasi, sehingga pikirannya tentang modernisasi itu dengan perkembangan zaman di luar daripada yang diajarkan oleh Rasul itu sendiri gitu. Jadi kita mengumpulkan remaja ini untuk mengenal dan cinta kepada Rasul, terutama kepada Allah lah ya, dan Rasulnya, dan sesuatu yang sesuatu yang benar tadi mereka tahu gitu. Dimana nih di era modernisasi ini mereka dihadapkan dengan dua sisi. Gitu. Yang pertama tadi yang saya bilang bahwa sesuatu yang negatif bagi orang yang nggak tahu tentang sesuatu yang hak. Gitu. Satu lagi yang negatif. Kenapa? Karena mereka tidak berkali. Makanya kami buat perkumpulan remaja. Karena remaja ini memang baik dinamikanya. Jadi serasa membentuk satu perkumpulan remaja yang gaul fisabilillah. Iya, gitulah kalau bahasa anak zaman sekarang. Jadi lelahnya remaja jadi lillah dia. Ketika bisa kumpul-kumpul cerita tentang Quran ini, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan gitu. Jadi ini hari tadi kita bahas apa nih Bang? Poin tema atau ada satu setiap kumpulan tuh ada disusun satu materi atau satu kurikulumnya atau gimana Bang? Oke, jadi gini, kita memang membentuk sebuah perkumpulan seperti ini. Memang yang pertama tadi pasti ada halnya. Yang kedua yang pasti remaja-remaja di era milenial ini harus dibimbing, dibina, bahasa tadi di awal. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih materi kan gitu. Kalau tadi ditanya materinya itu apa gitu, materinya tentang remaja dan problematikanya gitu. Jadi kita tahu remaja zaman sekarang ini tidak siap dengan bahkan menghadapi lingkungan dan hal yang sebagainya. Mereka sehingga menjadi sebuah problem bagi remaja itu. Nah, makanya judulnya hari ini adalah problematika remaja. Oke. Jadi nggak sekedar media komunikasi ataupun alat komunikasi yang bisa di-upgrade. Iman juga mesti di-upgrade. Nah, seperti itu. Artinya kesadaran kepada di remaja itu. Yang dahulunya kalau versi Quran itu Allah menjelaskan bahwa dulunya fitrah ya semua ini. Namun kita tahu bahwasannya
remaja ini, kalau kita bicara remaja ya kan, remaja ini kan nggak dewasa, nggak pula anak-anak di tengah-tengah gitu. Jadi artinya Pancaroba. pancaroba, itu dia, pancaroba, transisi dan lain sebagainya gitu. Sehingga menentukan sikap mereka bingung. Apalagi di era modernisasi seperti ini. Ketika memang nggak diarahkan, susah nanti remaja ini mau jadi apa. Bisa lari ke narkoba atau judi atau yang ngertinya joget-joget di taulah. Kan taulah ya gimana ya. Nah, jadi seperti itu dia. Makanya dibuat forum ini gitu. Jadi satu urgensinya materi problematika ini untuk membekali remaja sekarang buat ngadepin perkembangan globalisasi yang udah nggak punya tatan lagi. Nah, seperti itu. Bahkan lebih mirisnya menjauhkan kita dari nilai-nilai etika berakidah atau bahkan menjauhkan kita dari nilai agama yang kita peluk sendiri. Nah, itu tadi. Yang jadi pertanyaan, kalau membahas satu problematika remaja, kenapa yang jadi titik fokus itu pada poin remaja? Ada apa sih dengan remaja? Kenapa nggak kita fokus pada seperti yang Rasul bilang, mulai mempelajaran itu kita mulai dari buaya. Buaya. Problematika anak-anak. Kenapa kita bahas remaja? Oke. Jadi begini, ikhwan ya. Tadi seperti yang kita sampaikan dan kita bicarakan yang sana. Ketika kita coba untuk mendefinisikan remaja itulah gitu. Itu dulu lah sebelum kita kenapa tadi balita, kenapa nggak problematika balita anak-anak, kenapa remaja gitu. Jadi dari kita bisa melihat mau dari KBBI mau dari teori apapun, bahwasannya remaja ini memang satu kondisi lah bahasanya. Kalau saya bilang kondisi sih, ya kan. Kalau misalnya badan, fisik, yang gitu kan. Ya seperti itulah artinya. Ya. Remaja ini memang dia masa-masa yang kalau saya bilang itu kebingungan. Nah gitu, bingung atas apa? Atas posisi dia sebagai seorang remaja, yang remaja itu diartikan sebagai apa? Remaja itu diartikan sebagai kaula muda. Terus apa tadi yang Ikhwan ucapkan tadi? Gaul fisabilillah. Gaul fisabilillah gitu ya. Sisi definisinya untuk bisa bawa remaja menghadapin perkembangan globalisasi. Itu satu ya kan. Terus remaja ini juga tempatnya kebingungan, perlu arahan lah bahasanya gitu. Kaula muda, masa transisi, nah gitu. Sehingga ya betul lah remaja sekarang ini perlu dibina. Kalau dulu mungkin di zaman-zaman tahun-tahun 90-an, 80-an. Ya kan? Ya sebetulnya di sana ada modernisasi nggak? Ya ada kan gitu. Mereka buat satu pergerakan untuk muda-mudi ya kan, berkumpul mendalami ilmu agama, dikasih materi, didalami temanya itu apa, agar apa mereka terbina sebagai seorang remaja. Kalau kita bicara balita itu kan ya masih anak-anak bahasanya. Saya rasa sekarang kalau bicara anak-anak ini kan skupnya masih kecil saya bilang. Artinya masih bisa dibilangi lah gitu. Masih bisa diajak komunikasi dengan baik. Nah, tapi remaja ini kadang ya sebagian remaja ini yang susah. Nah, yang susah ini. Nah, makanya tadi saya bilang remaja itu ada yang sisi pandangannya negatif, ada yang positif. Yang negatif inilah yang kita bina. Sehingga kita mengumpulkan orang-orang yang belum terbina. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan yang tadi pun sudah punya wawasan yang lebih, yang punya wawasan yang luas gitu, nggak kita ikutkan gitu. Jadi kita membuka ruang kepada siapa aja remaja-remaja yang mau ikut serta dalam acara-acara yang kami buat gitu. Oh jadi ini satu perkumpulan yang sifatnya terbuka, nggak menutup kemungkinan dari daerah-daerah lain atau dari kalangan pemuda lain ingin ikut bergabung. Ya, jadi memang tujuan forum-forum yang kita buat di sini itu bukan hanya satu daerah saja gitu. Jadi yang namanya itu pembinaan, jika misalnya adalah remaja-remaja
ataupun pemuda-pemuda ya bahasanya, remaja atau pemuda yang perlu binaan, perlu dikasih arahan tentang satu pemikiran yang apalagi cerita tentang Quran dan Sunnah ya. Nah gitu, jadi kita welcome gitu, ya terbuka. Misalnya contohnya ini daerah mungkin tebing, ya kan, kami berada di tebing tinggi ya. Nanti bisa saja ke kota lain atau desa lain atau kecamatan lain, ya, gitu. Jadi seperti itu ya, terbuka, welcome. Jadi ini yang menjadi satu daya tariknya adalah ketika menanggulangi. Kita bahas tentang problematika, kita lebih fokus pada menanggulangi dengan nilai ajaran yang bersumber dari kitabullah. Gimana coba abang bisa satu mencontohkan gimana kita angkat problematika remaja, kita ambil satu rujukan berangkat dari Quran. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara remaja dan problematikanya ya, satu ayat di Quran surah An-Nisa ayat ke-9 gitu. Langsung saja ke artinya lah ya. Jadi di situ Allah menegaskan kepada kita itu disuruh takut. Takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak dibina sejak remaja ini, kita nanti melahirkan ke depan itu melahirkan generasi-generasi yang doifan, lemah. Gitu. Atau bahkan kita sendiri sebagai seorang remaja menjadi generasi lemah nih. Nah, berangkat dari Quran surah An-Nisa ayat 9 itu, ya saya pun pribadi sebagai seorang muslim yang mengerti tentang sedikit banyaknya Al-Quran dan Sunnah, ya kan takut juga. Ada pertanggungjawaban dia pribadi masing-masing nanti di ukhawi bentuknya. Jadi saya juga sebagai seorang remaja. Jadi saya takut jangan-jangan saya nanti seperti yang Allah bilang. Oh, jadi Quran tuh pun lebih menggarisbesari bahwasanya zuriatun di'afan. Itu dia. Generasi yang lemah. Ternyata dari kaula muda itu bisa menjadi tumpuan. Oke. Ketika Al-Quran itu menjadi referensi, ternyata Al-Quran lebih dulu bisa menjawab problema-problema. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya forum-forum yang kita buat itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, bukan tanpa visi dan misi. Jadi semuanya itu punya visi, ya kan? Punya misi, punya dasar, dan setiap kegiatan kita mempunyai tema dan dasar-dasar itu apa lewat tema itu tadi. Yang pasti Quran dan Sunnah. Karena sesuai juga dengan hadis Rasulullah ketika sebelum dia wafat kan, apa Rasulullah bilang? Apa katanya? Kalau yang saya garis bawahi, yang paling saya akuisisi itulah ketika kita berpegang teguh atas kedua hal, kata Rasulullah, kitabullah sunnah, nggak akan sesat di dunia maupun akhirat. Nah itu saya akuisisi banget. Sehingga apa? Tergugahlah hati saya untuk membuat satu forum-forum remaja. Untuk apa? Dibina. Agar menjadi apa? Menjadi zuriyah, generasi yang maunya Allah. Nah, bukan zuriyatun du'afan. Nah, seperti yang di Quran surah An-Nisa 9 tadi ya, gitu. Berarti emang jadi pembahasan hari ini untuk di kalangan remaja mereka belum menemukan satu visi yang jelas. Oke. Jadi begini, kita ambil contoh misalnya, remaja ini, khususnya saya yang bilang tadi, karena kita berada di abad 21, abad modernisasi, meskipun kita negara masih berkembang. Nah, kita tahu bahwa contoh-contoh, ya kan, yang remaja sekarang ini, ya kan, idolakan, gitu, bukan bernilai Islami. Sebagian remaja ya, ya kan, kita tidak anggap semua remaja, enggak. Nah gitu. Contoh-contoh yang merusak kefitrahan kita sebagai abdi. Contoh misalnya, ya toko tetangga sebelah, boyband kan gitu kan. Banyak itu orang yang mencintai, kagum terhadap idola-idolanya seperti itu. Padahal jika kita merana ke Quran, ke Sunnah, ya kan. Contoh misalnya di Quran surah
Al-Anbiya, ya kan? Dari ayat 49 sampai ke 69 tuh baca. Ya mungkin nanti juga pemirsa bisa baca juga kan gitu. Kalau saya garis bawahnya bahwa itu adalah kisah Ibrahim di situ. Nah, Ibrahim masih ada apa tuh di kisah Ibrahim? Nah, Ibrahim itu sebagai seorang pemuda remaja. Nah, gitu. Sebagai seorang remaja dia itu mempunyai sebuah wawasan. Nah, dan wawasannya itu tentang apa? Mencari sebuah sesuatu yang hak. Nah, gitu. Pertanyaan sekarang kita tengok, ya kan? Kan gitu. Remaja sekarang wawasannya minim. Bahkan wawasan itu punya wawasan, cuman apakah sesuatu yang hak? Sesuai dengan seorang Ibrahim sebagai seorang nabi tadi. Mirisnya orang Islam itu sendiri di sini. Ya. Kita sebagai seorang Islam bukan mengidolakan Ibrahim yang wawasannya luar biasa. Apa? Contohnya boyband tadi. Kita banding coba. Bisa dia membangun sebuah wilayah yang itu Masya Allah banget. Kalau Ibrahim membangun sebuah monumental Ka'bah. Kalau boybandnya itu apa monumentalnya? Nah, jadi kita sebagai seorang remaja juga harus hati-hati dalam menyikapi seseorang yang kita cintai itu menjadi satu panutan. Nah, gitu. Jadi Ibrahim itu salah satu di antara tokoh remaja yang harus kita cintai. Kenapa? Karena punya intelektual. Nah, itu kisahnya di Quran surah Al-Anbiya. Jadi kira-kira di pada titik manakah yang menyebabkan kalau remaja sekarang menitik beratkan idolanya itu kepada penyanyi boyband kah, penyanyi apapun itu, yang itu mungkin di luar dari konteks nilai-nilai Islami, apakah itu menjadi satu kontradiksi yang itu bertentangan? Padahal banyak orang bisa berkarya. Iya. Tak hanya melalui oke lah tadi kita ambil contoh problema remaja sekarang yang mungkin kecanduan game kah, pergaulan bebas kah. Sekarang kita ambil dari sisi karya-karya anak bangsa yang mengarah ke positif. Nah, apakah itu menjadi satu nilai yang bertentangan ketika mereka berkarya, tapi mereka nggak punya ataupun lemah dalam hal keilmuan yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi begini, kalau menyikapi hal itu, kita kembalilah kepada satu dasar kita sebagai seorang muslim lah. Ya kan? Kita boleh tuh berkarya, kita boleh tuh membuat sesuatu yang itu bernilai, ya kan? Yang semuanya itu menjadi sebuah sarana di dunia gitu. Mau terserah karyanya itu apa. Tapi menjadi pertanyaan adalah, apakah karya itu kita gunakan sebagai tugas kita di dunia yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah itu sendiri? Apa kata Allah di Quran surah Az-Zariyat, Quran surah ke-51 ayat 56. Ini bicara tugas kita. Nah, baik remaja maupun yang lain. Bukan seorang remaja aja gitu. Tapi kita lah sekarang karena kita kondisinya remaja kan, temanya remaja. Jadi ya boleh berkarya. Tapi jangan lupa tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali untuk apa? Liya'budun, beribadah kepada Allah. Artinya lewat karya oke, gitu. Tapi jangan lupa dari karya itu yuk sama-sama kita jangan tuh fisabilillah tadi bahasanya ya. Oh iya. Jadi fisabilillah, jadi semacam kita menggunakan HP untuk media hafal Quran. Baca Quran. Buka ajaran-ajaran dakwah dari ini juga bisa kita lihat dari internet. Nah, berarti tinggal tentang nilai-nilai kebijaksanaan kita dalam menyikapi era globalisasi, memanfaatkan alat komunikasi. Jadi Al-Quran juga ternyata lebih menitik beratkan di An-Nisa ayat 9 ya Bang? Ayat 9, itu satu di antara menjadi titik fokus biar zuriyah itu enggak doib. Iya. Generasi-generasi itu enggak lemah dalam ruang lingkup nilai ajaran Islam. Oke. Jadi emang kami sering juga emang apa bahasanya
selalu kami kasih tahulah kepada setiap remaja yang kami bina lah gitu bahasanya. Kami setiap acara kami menyampaikan bahwa yuk kita sebagai seorang remaja sama-sama mengingatlah kembali bahwa tugas kita itu bukan hanya di dunia gitu, sekupnya. Boleh yuk kita berkarya di dunia, tapi jangan lupa tugas kita itu diciptakan tuh apa? Versi Allahnya. Ya, kalau tugas kita di dunia banyak. Tugas ini, tugas ini, tugas itu, tugas sekolah, ya kan? Ada yang kuliah ya. Kalau kami di sini ada yang kuliah, ada yang SMA, bahkan SMP gitu. Jadi biasanya kami remaja ini biasanya dari SMP kelas 3 lah. Kelas 3 sampai dengan kuliah juga kami juga bergabung lah satu wadah membina remaja-remaja itu. Jadi kami selalu bilang seperti itu. Jangan lupa tugas kita dari Allah itu apa. Jangan hanya tugas dunia saja kita kerjakan, tapi jangan lupa juga ke Allah. Kenapa? Karena dunia itu sementara. Fata Morgana lah bahasanya. Nah, jadi itu. Dari pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Kira-kira kalau menurut saya nih ngumpulkan untuk remaja dalam kegiatan seperti ini kayaknya berat. Jadi gimana mungkin Abang bisa bagikan satu kiat-kiat buat menumbuhkan girah semangat mereka dalam konteks belajar? Itu kira-kira gimana kiat-kiatnya biar kita bisa sharing juga? Oke, jadi kalau kiat-kiat kami, jika ditanya kiat, jadi yang pasti kita komunikasi dulu kepada pewilayah ya. Artinya gini, pewilayah itu bisa saja kayak kepala desa, ya kan. Lalu misal kita mau dibuat misalnya di desa itu di wilayah mana dia, kan gitu. Misalnya di dusun ini misalnya ada remajanya, ataupun seluruh desa itu ada remajanya, nggak mungkin nggak ada. Jadi kita bekerjasama oleh pihak-pihak desa untuk mengumpulkan remaja-remaja itu yang akan kita bina, begitu. Ataupun adalah kayak kawan-kawan kita lah bahasanya gitu. Dia itu mengumpulkan anak remaja yang mungkin pemikirannya terlalu dunia, yang pokoknya perlu dibina lah dia gitu. Kayak misalnya punya problem, oh ini anak kok main-mainnya kok yang aneh-aneh misalnya. Atau kalau zaman sekarang tuh kok narkotika ya gitu misalnya gitu. Nah kan ada hal ini seperti gini, sebelum dia menjadi kecanduan narkoba atau narkotika tadi, nanti dibina. Nah, gitu. Itu mana yang bagus nih? Nah, gitu. Jadi kita kiat-kiatnya tuh ngomong lah kepada pihak pemerintah desa ataupun rekan-rekan yang lain lah misalnya. Jadi rasanya lebih antisipasi, mencegah dulu. Iya gitu. Daripada menanggulangi rasa-rasanya emang lebih berat. Iya. Iya. Ya misalnya kita nggak ngomong dulu kepada pewilayah, nanti dikiranya kita perkumpulan apa ya gitu. Karena kan persepsi masyarakat ini kan beda-beda gitu. Oh iya, jadi emang tadi kegiatan ini bukan hanya di satu tempat. Bukan di satu tempat. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Emang udah terjadwal nih. Nah kalau berapa bulan sekali biasa bertemu? Nah kalau saat ini kami masih 1 bulan sekali di minggu kedua. 1 bulan sekali. Dan itu kenapa di minggu kedua? Ya kita tahu lah bahwasannya aktivitas remaja ini kan kayak misalnya di hari biasa kan sekolah, ataupun yang kuliah, ada juga yang bekerja. Jadi kapan waktunya? Waktu libur lah. Nah, gitu. Kadang-kadang juga kami malam juga ada kadang. Pokoknya di mana tempatnya itu membutuhkan, insya Allah kami siap untuk membina di situ, mengarahkan. Jadi kalaupun kami nanti bakalan berkunjung juga bisa boleh untuk mengikuti perkembangan remaja-remaja sekarang, Bang. Nah silakan komunikasi aja Bang sama kami. Oke, alhamdulillah demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Abang Dharma. Ternyata masih ada dari beberapa remaja yang masih memikirkan mengenai kaula muda saat ini untuk masih bergerak dalam bidang nilai keagamaan ataupun suatu kegiatan yang mengarah pada nilai-nilai yang positif. Dan alhamdulillahnya lagi beliau tadi Bang Dharma mengizinkan kita untuk di kemudian hari untuk meliput lagi di kegiatan mereka. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Saya
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.